Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh Silahkan apa? teman-teman kameranya dibuka semuanya supaya lebih mengenal antara kita semuanya. Kameranya kamu bukan itu. Ya, kita nggak punya aplikasi Zoom. Nih pakainya. Itu ganti nama dulu nggak nama kakakmu? Oh, ini nama kami ini. Masa? Coba lihat Udah lah itu nama kami udah. profilnya. Itu nama kami. Silahkan yang belum membuka kamera dibuka supaya komunikasi kita lebih mudah. Ustadz Ulil, sudah siap Ustadz Ulil? Hadir, hadir, siap, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Hadratal mukarramin ila jami'il asatid wal ustadzat di Mediator Al Azhar Center. eh, Teman-teman semuanya yang kami hormati, ada di sini ada Ustadz Hengki sebagai eh, koordinator program asrama nanti di Mesir. Ini ada Ustadz Ulil, koordinator lapangan yang nanti akan menjelaskan teknis keberangkatan teman-teman semuanya. Dan juga di sini ada Ustadz Falih. Ustadz Falih ini yang di Mesir, insya Allah yang bantu teman-teman semuanya untuk asrama kalian. Dan di sini ada Ustadz Khairun, Direktur Al Azhar Center Pare. Ya, pertama-tama marilah kita senantiasa mencurahkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya, Camaba yang berbahagia, yang akan berangkat ke Mesir, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Bila sehat Ustaz. Alhamdulillah baik Ustaz. Saya Alhamdulillah, begitu juga Wali Camaba, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia. Alhamdulillah, kita malam hari ini diberi kesehatan sehingga kita bisa diskusi, sharing informasi sebagai persiapan keberangkatan kita nanti di tanggal 8 dan tanggal 9. Jadi ini untuk kloter pertama dan kloter kedua. Nanti setelah ini nanti kita bebas tanya jawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mohon ini nanti disimak yang baik-baik dan jika ada hal yang perlu ditanyakan, nanti silakan disiapkan, bisa ditanyakan. Oke, setelah ini saya beri kesempatan waktunya kepada Ustadz Ulil untuk menjelaskan teknis keberangkatan kaitannya apa namanya kaitannya pesawat di bandara dan nanti sampai di Mesir dan nanti akan disambung sama Ustadz Faleh dan mungkin nanti ada jika ada tambahan dari Ustadz Khairun maupun Ustadz Hengki nanti kita sambil berjalan saja. Oke, dari saya itu dulu. Saya teruskan ke Ustadz Ulil, silakan. Baik, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Amma ba'du. Hadratal Muhtaram yang kami hormati, muasis dari Al Azhar Center, Ustadz Muslihin, juga muasis dari Kampung Arab Pari, Ustadz Rahmanuddin, kemudian
Tak lupa kepada Ustadz Hengki selaku pembina mediator Al-Azhar Center yang di Mesir, kemudian Ustadz Falih selaku ketua koordinator mediator Al-Azhar Center yang di Mesir, dan kepada wali santri yang kebetulan bisa hadir malam hari ini, dan untuk teman-teman semua camaba yang akan berangkat hari ini dalam periode dekat ini, mudah-mudahan antum semua diberikan kesehatan walafiat. Sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali setelah sekian lama kita tidak mengadakan Zoom. Memang sengaja kami persiapkan supaya apa yang akan kami sampaikan nanti matang, artinya siap untuk dipresentasikan kepada antum semuanya terkait dengan persiapan teknis, terus apa yang harus dipersiapkan, kemudian rundown perjalanan seperti apa sampai nanti tiba di bandara. Ya, nanti untuk apa namanya yang di Mesir akan dijelaskan pada oleh Ustadz Fahli dan Ustadz Hengki nanti. Namun sebelum itu izinkan kami untuk nge-share layar atau screen. Dikit. Buka dikit. Kan. Ya. Ini yang kami share tadi sore ya, terkait dengan nama-nama kami pastikan kembali karena tadi ada yang apa komplain, artinya namanya nggak ada, ya mohon maaf karena memang terselip. Tapi sudah kami revisi kembali bahwa ini adalah daftar nama-nama teman-teman yang akan berangkat di kloter 1 dan kloter 2. Kloter 1 kebetulan kondisi tiket, ini kami jelaskan dulu, kondisi tiket memang mengharuskan untuk 2 keberangkatan di tanggal 8, tapi itu hanya berlaku dari Jakarta ke Malaysia. Sampai Malaysia kita jadi satu kembali sampai di Mesir. Itu untuk kloter 1. Nah, untuk kloter 2 pun dengan kondisi tiket kita usahakan sedemikian rupa dan alhasil kita dapat tiket yang memang dua kali keberangkatan. Untuk di kloter 2 ini baik jam keberangkatan dari Indonesia sampai di Mesir itu memang beda. Mungkin nanti bisa bisa ketemu di tengah-tengah ya. Ya, ini untuk gambaran saja. Tapi jangan khawatir, setiap kloter, setiap keberangkatan itu sudah kami atur murofik pendamping. Jadi teman-teman camaba tidak perlu resah, tidak perlu khawatir. Dalam perjalanan tetap ada yang menemani. Ini daftar nama-nama, teman-teman kalau memang belum ada namanya silahkan japri supaya kami cross-check kembali karena ini terkait dengan tiket. Jangan sampai pas hari H, pas hari eh, keberangkatan, teman-teman baru sadar kalau namanya tidak ada. Tadi beberapa teman-teman ada yang langsung japri, Ustadz nama saya nggak ada, Ustadz nama saya salah. Nah, itu respon yang bagus, artinya kami juga langsung koreksi, langsung teliti kembali. Ya, ini gambaran atau apa namanya jadwal keberangkatan teman-teman baik kloter 1 ataupun kloter 2. Nanti untuk lebih detailnya kami jelaskan di itinerary atau rundown perjalanan kita dari Jakarta sampai ke Mesir. Ya. Ini juga filenya sudah kami share baik ke grup wali santri atau ke grup camaba. Masuk Kak, supaya ngerti. Hah? Terlepas dari rencana beberapa camaba yang pengen berangkat bareng dari Jawa Timur, khusus yang teman-teman domisili dari Jawa Timur atau yang dekat dengan Kediri, nanti dalam proses
apa namanya digodok, artinya rencananya Tadi yang masih di mata garam tujuh, main makan. tapi ini rundown atau itinerary perjalanan dari Jakarta Bisa sampai ke Mesir. Teman-teman bisa lihat, Iya salah. teman-teman bisa lihat bahwa karena jam penerbangan internasional itu kebanyakan sore, cuma ada satu di tanggal 9 itu subuh ya. Kebanyakan itu sore, maka biasanya jam 12 teng itu pengalaman kami sudah kita kumpulkan di bandara. Jam 12 siang itu sudah harus di bandara. Jadi teman-teman range sebaik mungkin perjalanan, terutama yang jauh, yang dari luar pulau, mengkondisikan tiket domestik segala macam. Kalau yang di dalam Jawa, bagaimana caranya sampai bandara itu sebelum jam 12 siang, ya. Pokoknya jam 12 siang kita kumpul di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kemudian kami ada satu base camp di Ciputat, Tangerang Selatan. Teman-teman kalau mau singgah di sana, misal dari luar pulau mau H-2, H-1 sudah di Jakarta, silakan. Kalau mau daripada sewa, daripada mengeluarkan budget lebih untuk penginapan, silakan kalau mau ke base camp di Ciputat, itu persis itu dekat tol Ciputat Bandara. Jadi dari base camp ke bandara itu kurang lebih setengah jam kalau ditempuh dengan jalan tol. Itu silakan. Di sana ada dua lantai. Lantai mungkin nanti kalau Banat Banin berarti bawah Banat, atas Banin atau dibalik. Itu silakan saja kalau mau ke sana. Nanti eh Ana juga, Ana secara pribadi juga berangkat duluan untuk standby di Jakarta untuk ngatur segalanya di sana. Mungkin H-3 atau H-4 sudah di sana. Nanti untuk yang teman-teman yang rencana berangkat dari Jawa Timur, nanti bisa dikoordinasi dengan Muasis langsung, Ustadz Muslin atau dengan Ustadz Hairun. Baik, balik lagi untuk kepada rundown. Jam 12 kita kumpul di bandara, kemudian langsung kita menuju ke ke gate, ke counter D3, D antara D sama E. Kalau tidak salah, kalau tidak ada perubahan untuk maskapai Malaysia Airlines itu di counter D dan E. Jadi kita kumpul di tengah. Biasanya di belakang itu kursi, ada kursi nunggu. Nah, kita kumpul di situ. Nanti pas hari H, kami pun pasti akan datang lebih awal untuk mengkondisikan tempat. Kemudian setelah teman-teman kumpul, maka satu persatu bagasi teman-teman kami cek. Nanti ada tim handling, tim mediator dan tim handling untuk ngecek bagasi teman-teman semua. Jadi sebelum check-in bagasi teman-teman kami cek terlebih dahulu, terutama tentang berat. Karena kan seperti yang sudah kami jelaskan jauh-jauh hari bahwa aturan maskapai Emirates ataupun Malaysia Airlines itu 2 kali 23 kilogram. Jadi teman-teman hanya boleh membawa bagasi 2 koper, tidak lebih dari 23 kilogram per kopernya. Jadi total 46. Nah, bagaimana Ustadz nanti kalau ada kardus segala macam itu tetap nanti kami paksa masuk di salah satu koper. Kalau memang ada bagasi lebih nanti koper atau apa, karena itu terhitungnya satu bagasi. Jadi kalau teman-teman bawa koper dua, satunya Magicom misalnya, atau kardus kecil itu dihitung satu bagasi. Jadi tetap nanti pasti akan kami bongkar, kami masukkan ke salah satu koper. Itu supaya bisa keangkut semua, kecuali memang ya sudah ditinggal aja nggak apa-apa. Gitu ya. Terus pastikan untuk koper jangan dipaskan 23 kilo. Jangan digenapkan 23 kilo. Kenapa? Karena bandara timbangan di bandara sama timbangan konvensional kita itu biasanya beda. Beda sepersekian eh, ons lah. Nah, jaga-jaga antisipasi jangan digenapkan 23 kilo. Mungkin 21 kilo atau 22, sisakan 1 kilo sampai 2 kilo. Jadi antisipasi perbedaan tadi. Nanti kalau kita genapkan 23 kilo lebih sedikit itu dikeluarkan. Diminta untuk diambil.
masih lebih baik itu kurang dari 23 kilo. Ya, untuk bagasi sudah jelas 23 kali 2. Kemudian untuk koper kabin sudah juga kami jelaskan bahwa tidak lebih dari 7 kilo. Kemudian itu untuk koper nanti boleh membawa tas 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 laptop mungkin ya. Jadi bukan tas baju tapi bukan tas ransel tapi tas laptop, tas untuk tempat elektronik, power bank, headphone, charger itu dimasukkan ke tas laptop. Kan bisa ada yang digendong, ada yang ditenteng ya. Kemudian kalau kami boleh sarankan dari Zoom terakhir itu teman-teman ada satu tas kecil itu untuk menyimpan boarding pass dan paspor. Nah ini yang paling rawan, hal kecil tapi fatal kalau misal dilupakan atau diremehkan. Karena kebanyakan teman-teman ketika sudah proses apa namanya boarding pass itu kan menunjukkan paspor dan kartu boarding passnya. Kemudian setelah dicek oke selesai biasanya asal taruh di tas atau di koper atau di mana. Nah itu khawatirnya lupa terselip apalagi kalau misal sampai jatuh ya. Karena pengalaman kami di lapangan banyak yang seperti itu sampai akhirnya di transit room, di transit di Dubai atau di mana di yang lain itu paspornya ketinggalan di pesawat sebelumnya. Paspor dan boarding passnya ketinggalan di pesawat sebelumnya. Itu makanya kami sarankan dari kemarin dari beberapa hari yang lalu bahwa teman-teman sediakan satu tempat tas lempang kecil atau kalau kalau kami biasanya pakai jas. Jadi paspor sama boarding pass masuk ke jas. Jadi selesai dibuka dipakai langsung masuk di jas kembali. Jadi biar aman. Kami dulu waktu ke Turki ada sedikit cerita itu eh ada musibah. Jadi tas tas lempang bukan tas lempang ya tas lempang tapi di situ muat untuk notebook dan iPad itu hilang ketika landing di bandara Turki. Tapi alhamdulillahnya karena paspor dan boarding pass itu ada di jas. Jadi anak pakai terus kemana-mana. Nah, itu yang hilang cuma tas dan beberapa uang dolar dan tadi barang elektronik. Tapi paspor sama tiket, nggak, boarding pass nggak hilang. Itu karena itu nyawa kita ketika kita melakukan perjalanan internasional. Baik. Untuk bagasi, kami sarankan kembali jangan dulu di wrapping, jangan dulu di apa bungkus pakai plastik. Nanti dibungkusnya ketika sudah kami cek saja. Sudah sesudah kami cek, kalau sudah oke, nanti baru boleh silakan kalau mau di wrapping untuk safety bagasinya. Ya. Kemudian setelah checking bagasi, selanjutnya antum menunggu eh, bisa dengan wali santri atau makan atau sholat segala macam silahkan selagi proses menunggu kartu boarding pass itu dicetak. Nah itu nanti biar tim handling yang menghandle semua itu. Kemudian di jam 14.30 kita kumpul kembali di counter desk yang sama di masih di Terminal 3 kita briefing sebentar sebelum persiapan check-in bagasi ya. Sebelum check-in bagasi kita briefing kemudian jam 3 kalau penerbangan kloter 1 18.25 biasanya 3 jam atau 4 jam sebelumnya itu sudah check-in bagasi. Kita jadwalkan di jam 3 itu persiapan check-in bagasi kemudian nanti teman-teman akan dibagi paspor dan boarding pass. Paspor dan boarding pass setelah melakukan check-in bagasi. Jadi teman-teman satu persatu nanti baris. Kalau untuk pelajar itu berbeda dengan umroh ya. Kalau umroh bisa diwakilkan oleh tim handlingnya. Jadi koper dijajarkan, jamaah atau camaba itu nggak usah ikut ngantri. Tapi kalau pelajar itu biasanya harus standby juga di koper. Jadi berdiri di koper masing-masing nanti. Tapi itu juga tergantung dengan kebijakan maskapai. Mudah-mudahan nanti untuk Malaysia Airlines dari Jakarta
Teman-teman nggak usah ikut ngantri, jadi nanti biar barang-barangnya aja yang ngantri. Nanti biar kami cekkan bagasi satu persatu sesuai nama di bagasi. Kemudian setelah check-in bagasi, barulah kami bagikan paspor dan boarding pass antum semua satu persatu. Jangan lupa dicek nama, kemudian boarding pass yang tersedia ada berapa, karena kita ada 2 kali transit, harusnya ada 3 boarding pass. Pertama boarding pass Jakarta Kuala Lumpur ke Dubai, Dubai ke Kairo. Jadi ada 3, ya. Oh, tiga. Ada 3, betul. Yang pertama itu maskapai Malaysia, nanti yang kedua dan ketiga maskapai Emirates. Kemudian setelah dibagikan, biasanya nggak lama kita akan menuju ke ruang boarding pass. Nah, di situ titik terakhir kita atau antum semua pamitan kepada wali santri yang kebetulan hadir di bandara. Ya, di situ kalau sudah biasa ke bandara atau sudah pernah umroh mungkin sudah tahu gambarannya. Di situ di depan eh, area pengecekan boarding pass, di situ antum bisa apa namanya perpisahan dengan wali santri, dengan saudara segala macam. Nanti kalau sudah masuk sudah tidak bisa ketemu dengan wali santri, orang tua antum atau keluarga antum. Nah, kemudian kita boarding pass. Untuk teknisnya, ya kami kasih gambaran selama boarding pass semuanya dilepas, bahan-bahan logam dilepas, sabuk, jam tangan semua dilepas. Nanti masuk, setelah boarding pass baru kita melewati imigrasi. Imigrasi nanti Ana standby di depan, jadi teman-teman nanti akan dibagi 2 jalur biasanya. Kalau 28 peserta cukup 2 jalur, jadi nanti biar biar kita akan rombongan, jadi biar pertanyaan imigrasi nggak ribet karena ada penanggung jawabnya di depan. Biasanya kalau ketemu dengan petugas imigrasi yang ribet minta bukti tanda keterima di Al-Azhar segala macam, itu sering, sering. Makanya kami antisipasi, kami nanti di depan baru nanti satu-satu masuk. Ya, setelah melewati imigrasi, barulah kita kumpul di gate terdekat, gate atau boarding gate. Kita kumpul di situ sambil menunggu proses masuk ke gate pesawatnya. Ya, kalau sudah biasa melakukan perjalanan internasional mungkin sudah ada gambaran, tapi kalau teman-teman yang baru baru pertama kali eh, perjalanan internasional, ya kami kasih gambaran seperti itu. Kemudian kita take off sesuai jadwal 18.25 untuk yang apa namanya kloter 1, sesi 1, kemudian yang kloter 2 19.50 sebetulnya nggak beda jauh. Kemudian kita landing di Malaysia untuk perjalanan mungkin sekitar 2 jam ya, 2 jam atau 3 jam. Kita landing di jam 21.35 atau jam 11 malam. Kemudian kita langsung menuju ke transfer room atau transit room ya. Kita kumpul di sana untuk yang gelombang 1 atau sesi 1 yang berangkat duluan nanti anak yang nemenin langsung. Nanti yang kedua ada Ustadz Hairun dan Gus Yuda selaku murofik nanti di sesi kedua untuk kloter 1. Yang pertama kebetulan anak sendiri yang nemenin 28. Nah, kita kumpul di Bandara Kuala Lumpur di transit room. Kumpul kalau rombongannya Ustadz Hairun dan kawan-kawan tiba 23, maka kita kumpul di jam 23. 23 itu berarti jam 11 sampai jam 1 selama itu acara bebas yang penting kita nggak jauh dari area kumpul, dari area HKIP kan untuk teman-teman.
Ya, mohon maaf teman-teman, kami lanjutkan kembali karena terkait sinyal. Sebentar. Ya. Kami lanjutkan kembali. Layarnya sudah terlihat ya, Ustadz Fali? Sudah. Sudah. Baik. Eh, di transit room kami harap teman-teman jangan berkeliaran bebas. Di situ memang acara bebas, ada yang mau makan, ada yang istirahat, ada yang sholat segala macam silahkan. Tapi yang terpenting masih dalam pantauan kami, jadi nggak jauh. Kalau mau jauh sekalipun itu bisa izin dulu, jadi biar kami mudah untuk koordinasi, baik di grup atau Japri silahkan untuk aktif di situ. Kemudian kalau makan di sana selama transit transaksi pakai apa? Nah, ada dua cara. Yang jelas uang rupiah sudah nggak kita pakai. Cara pertama pakai apa namanya kartu kredit atau enggak ATM yang berlogokan Visa atau Master. Cara yang kedua kita pakai USD dolar. Teman-teman kalau mau bawa USD, kalau mau bawa USD bisa dari sekarang disiapkan ya pecahan kecil aja 20, 50, 50. 100 USD cukup lah. Itu lebih lebih dari cukup untuk perjalanan dan makan untuk di transit ya. Silakan saja atau enggak biasanya ada ATM di sana yang mengeluarkan mata uang lokal. Nah, tapi ya itu tadi ATM-nya harus berlogo Mastercard atau Visa. Kalau logo yang ada GPN itu nggak bisa karena itu untuk domestik Indonesia. Kalau di luar negeri nggak bisa dipakai. Baik BRI, BCA, yang penting ada Mastercard dan Visa. Ya, kalau Anda biasanya suka bawa dolar pecahan kecil, jadi biar 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 nggak susah nanti. Baik di Kuala Lumpur atau di Dubai atau di yang lain Jeddah segala macam. Nah, kemudian setelah kita apa namanya makan dan lain sebagainya, maka kita kumpul kembali mendekati dengan jam boarding pass di dekat boarding gate-nya. Kita kumpul bersatu untuk kloter satu ini kebetulan di Kuala Lumpur ke Kaironya satu pesawat, jadi insya Allah saya dan apa namanya Ustadz Hairun dan teman-teman semua berangkat bareng dari Kuala Lumpurnya ya. Kita take off insya Allah jam 2.15 pagi dari Kuala Lumpur kita menuju ke Dubai dulu. Ke Dubai dulu kita landing jam 5 subuh. Kemudian prosesnya sama ketika di transit room kita menuju ke transit room yang dekat dengan boarding gate-nya jangan jauh-jauh. Kemudian kita absensi dulu. Setelah komplit jumlahnya pas, tidak ada yang ketinggalan. Nah, oh iya, ada yang kelewat teman-teman. Selama proses transfer atau proses transit itu kita tidak harus keluar bandara ataupun ngambil bagasi, ya. Jadi ngambil bagasinya nanti ketika sudah di Kairo satu kali aja. Jadi bagasinya transfer otomatis oleh maskapai. Jadi kita tidak perlu repot ngambil bagasi ataupun keluar bandara. Meskipun transitnya agak lumayan lama, misal 3-4 jam itu kan lumayan ya. Kita manfaatkan kalau di Kuala Lumpur keluar dulu. Nah, tapi kita tidak menyarankan dan janganlah nanti malah repot. Meskipun di Kuala Lumpur untuk Indonesia itu bebas visa, boleh keluar, boleh masuk, silakan. Tapi kami tidak menyarankan itu dan tidak boleh biar biar tidak terpecah. Kembali lagi setelah di Dubai pun sama prosesnya, kita ke transit room dekat boarding gate, kemudian acara bebas silahkan seperti yang di atas. Mau makan, mau apa silahkan saja. Nah, kita tentukan jam kumpul, harap dilihat di grup nanti atau sesuai jadwal atau rundown yang kita buat. Jam kumpul sebelum kita menuju ke boarding gate atau proses boarding pass. Kemudian
eh kita take off dari Dubai jam 15 teman-teman. Jam 8.15 pagi di tanggal 9. Kita landing di Kairo, dari Dubai Kairo itu jam 11. Jadi perjalanan kurang lebih 3 jam kurang ya, 3 jam lah. Itu nyampe di Bandara Kairo jam 11 siang. Jam 11 siang, kemudian nanti kita kumpul dulu sebelum kita menuju area atau imigrasi zone. Kita kumpul dulu, kita absensi dulu, pastikan teman-teman tidak ada yang tertinggal di pesawat ataupun barang-barang lainnya tertinggal di pesawat. Kita cek satu persatu, kemudian barulah kalau sudah komplit, kita ke imigrasi zone untuk verifikasi atau validasi visa entry kita. Kalau teman-teman pakai visa pelajar untuk masuk ke imigrasi, kalau kami pendamping pakai visa entry. Hanya 1 bulan. Kemudian setelah melewati proses imigrasi, nanti di imigrasi pun ya mudah-mudahan nggak ketemu dengan petugas yang agak ribet ya. Biasanya kalau kalau ketemu petugas yang agak ribet ya banyak nanya. Tapi nanti jangan khawatir, kami standby di gate imigrasi. Jadi antum dulu masuk, semua sudah masuk baru kami lewat. Ya, kami di akhir. Kalau di Jakarta kami di awal, kalau di Kairo kami di akhir. Jadi teman-teman lolos dulu semua, baru nanti Murofik eh, Ana Safairun Wisuda nanti di akhir. Jadi teman-teman aman semua, baru kami keluar. Nah, setelah keluar imigrasi, nggak ada masalah, mudah-mudahan baik visa, paspor nggak ada masalah, verified semua, baru kita masuk ke bagasi room atau bagasi zone atau bagasi zona. Kita mengambil bagasi kita, ya. Nah, itu pastikan teman-teman ingat eh, warna bagasi masing-masing lah. Model bagasi atau bagasi bawaan masing-masing itu jangan sampai lupa atau tertukar, ya. Nah, nanti untuk gini biasanya kita kita kasih cara nanti semua bagasi camaba itu kita kalungkan pita di atas. Jadi nanti ketika ada koper atau bagasi yang ada pita tersebut, teman-teman harus bantu nurunin semua. Nah, jadi jangan jangan fokus ke boleh fokus ke bagasi masing-masing, tapi kita bantu teman-teman yang lain karena banyak banyak juga teman-teman banat kan, banat teman-teman yang banin harus ikut bantuin, ya. Itu nanti kita kita kasih cara supaya bagasi antum nggak tertukar. Di antara salah satunya itu dikasih pita biasanya. Kita kasih tanda. Jadi bagasi muter ada pita warna warna merah misalnya. Kita ambil. Nanti baru masing-masing teman-teman nyari bagasinya. Baru diambil. Nah, setelah dari bagasi kita scanning bagasi, kita lewati proses scanning bagasi. Nah, mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang membawa barang-barang yang tidak diperbolehkan. Tapi biasanya sudah kedetek di Jakarta kalau memang ada. Misalnya, sekalipun gunting kecil itu nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk kabin terutama. Kalau masuk bagasi sih nggak apa-apa. Kemudian barang-barang yang nggak boleh, ya teman-teman sudah maklum lah, sudah banyak yang tahu. Apalagi kalau rokok selama masih masih wajar satu slop misal itu masih masih boleh sepertinya. Tapi kalau sudah di atas satu slop itu biasanya apa dikenakan cukai atau ditahan. Nah, kalau sudah ditahan repot sudah. Kalau salah satu caranya sudah diikhlaskan aja ditahan aja. Ya daripada kita berurusan dengan imigrasi Mesir. Ya. Nah, kemudian setelah kita lolos dari bagasi, barulah kita ketemu dengan tim dari Stad Valley selaku koordinator mediator yang di Mesir. Beliau yang mengarrange, mengatur segala macam kegiatan penjemputan, kemudian pengkondisian shuttle bus, kemudian sampai antum penyediaan asrama, kemudian penyambutan segala macam. Nah, itu nanti itu yang mengatur beliau Ustadz Faleh. Ya, itu sudah kami apa namanya? Kami arrange, kita kontakkan terus. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan planning tidak ada kendala, baik baik nanti proses dari awal dari Jakarta ke Kairo ataupun nanti Kairo menuju asrama. Ya, itu gambaran saja. Pasti nanti akan sama yang di
disampaikan Ustadz Faleh itu dari bandara nanti kita akan langsung menuju asrama, kemudian singgah di salah satu zone atau salah satu asrama yang luas ya Ustadz Faleh untuk mungkin sedikit welcome food atau welcome drink sambil melepas penat. Nah nanti sambil oh ya untuk nama-nama asrama gini teman-teman, nama asrama nanti kami bagi, kami bagi kami dan tim yang di Mesir itu membagi antum semua per asrama berapa, kemudian yang di sana asrama 1, 2, 3, 4 sampai berapa, itu yang menghuni siapa saja namanya nanti kami yang bagi teman-teman. Nanti kalau antum mau tukar, misal ada apa namanya eh, teman dekat misalnya, pengen bareng ya silakan. Tapi itu nanti antum sudah ibaratnya apa ya antar personal. Jadi yang di asrama 1 siapa mau ke asrama 2, antum cari siapa yang mau tukeran gitu. Jadi sudah antar personal. Kalau dia mau ya sudah silakan tukeran. Tapi hasilnya tetap nanti dilaporkan ke tim Ustadz Fale atau nanti bisa koordinasi dengan Ustadz Hengki juga karena baik Ustadz Hengki ataupun Ustadz Fale nanti yang akan mengkoordinasi asrama yang di Mesir ya teman-teman. Nah, setelah antum tadi kita transit dulu di salah satu sekolah untuk welcome food atau welcome drink di sana, kemudian pembagian asrama, bagasi insya Allah kita arrange ya, Ustadz Fali ya. Jadi teman-teman di di asrama sudah ada bagasi masing-masing sesuai nama yang sudah kami atur ya. Jadi tinggal tinggal jalan. Insya Allah rumahnya juga nggak jauh-jauh. Kita maksimalkan dari awal itu untuk dapat satu imaroh, satu gedung supaya semuanya di dalam satu tempat tapi agak susah karena imaroh sekarang susah informasi lugas Vale jadi kami bantu semaksimal mungkin agar lokasi antar sakoh antar rumah itu tidak jauh paling beda blok nanti detailnya Ustaz Vale ya yang menjelaskan ini gambaran saja teman-teman. Kemudian nanti setelah di Mesir, untuk urusan kegiatan segala macam, nanti insya Allah akan dikomando oleh Ustadz Hengki selaku pembina di Mesir. Nah, untuk catatan terakhir teman-teman, ini yang tadi Ana sampaikan di awal, bahwa kapasitas koper bagasi 2x23, kemudian koper kabin tidak lebih dari 7 kilo, seluruh alat elektronik yang kecil itu bisa ditaruh di kabin, atau seperti power bank, headphone segala macam itu bawa di tas kecil masuk kabin ya jangan ke bagasi ya nanti juga pasti akan dicek oleh counter desk atau petugas petugas counter pasti akan ditanya kemudian cairan cairan yang lebih dari 100 mili itu juga nggak boleh masuk kabin harus di bagasi misal sabun cair teman-teman bawa sabun cair itu masukkan bagasi jangan masuk kabin. Nah, kemudian senjata tajam itu jelas nggak boleh, sekalipun gunting kecil itu juga nggak boleh. Kemudian kami harap teman-teman ikuti rundown itinerary yang sudah kami buat, tim buat, jadi supaya semua berjalan sesuai dengan planning. Planning saja itu masih bisa gagal, apalagi kita nggak ikut planning. Ya, kita usaha untuk ikutin apa yang sudah diaturkan oleh mediator. Kemudian jika teman-teman ada kendala proses perjalanan dari rumah menuju Jakarta, misalnya telat, terus apa namanya pesawat dari Makassarnya delay segala macam, segera konfirmasi, ya, segera konfirmasi biar nanti kami carikan solusi biar bisa kami ukur, ya, jangan sampai mengira-ngira sendiri, teman-teman, ya. Misalnya jam take off kita jam 18.25 antum baru eh landing ke Jakarta ke bandara itu mepet jam 5 atau setengah 5 itu ngaruh sekali teman-teman karena di situ masih ada proses bagasi segala macam nah, antum mengiranya masih ada 1,5 jam aman padahal kalau penerbangan internasional itu 1 jam sebelum sebelum take off itu sudah di close check-in bagasinya atau counter desk itu sudah di close waktu itu pernah kita ada
in case seperti itu, kejadian seperti itu ya tadi teman-teman bukan meremehkan ya, karena mungkin nggak tahu perjalanan internasional, jadi landing pesawat domestiknya mepet 1 atau 1,5 jam dengan eh, take off jadwal penerbangan internasionalnya. Jadi tidak ada konfirmasi, begitu sampai counter desk sudah tutup. Nah, itu rugi ya kita, karena kursinya kan kursi ini kursi grup. Jadi antum hadir nggak hadir tetap dicekin kan. Ya resikonya ya pasti beli tiket baru. Akhirnya solusinya beli tiket baru. Nah, atas dasar pengalaman itu, mudah-mudahan teman-teman nggak mengalami hal-hal kayak gitu. Maka dari sekarang kalau mau konsultasi silahkan. Ada beberapa wali, ada beberapa santri langsung konsultasi mengenai Ustadz, saya nggak bisa di tanggal 8, 9 gimana? Itu kalau waktu itu sebelum tiket terisut ya. Mereka karena ada ikut musabaqah nasional segala macam yang memang nggak bisa ditinggal, akhirnya ya kita arrange sedemikian rupa biar dia tetap berangkat sama seperti antum semua, meskipun tidak bareng dengan antum semua. Intinya koordinasi ya teman-teman ya, koordinasi baik dengan Murofik atau di grup atau ke Muasis juga boleh, langsung silahkan. Jadi biar kami juga langsung ada tindakan cari solusi. Baik, itu saja teman-teman penjelasan itinerary perjalanan kita nanti baik di tanggal 8, tanggal 9. Untuk tanggal 9 prosesnya kurang lebih sama, hanya nanti beda jam ya. Prosesnya kurang lebih sama, beda jam. Untuk Murofik di tanggal 9 itu yang pertama ada Ustadz Muslim langsung nanti yang dampingin. Kedua nanti ada Ustadzah istri beliau langsung, satu kehormatan karena bisa ditemenin pemilik lembaga ya. Itu di kloter atau di kloter 2 di tanggal 9. Kemudian nanti untuk kloter untuk teman-teman yang belum ada namanya di tiket itu karena beberapa sebab ya. Ada yang paspornya telat ngumpulin, berkasnya telat ngumpulin, segala macam, atau memang request karena tadi misalnya ada hal-hal yang nggak bisa ditinggal atau nggak bisa terlewat lah misalnya dan harus ikut ya sudah silakan. Kami pun mengiyakan itu banyak pertimbangan. Jadi jangan sampai nanti kalau kami iyakan semuanya nanti teman-teman nggak bisa masing-masing pengen berangkat sesuka hati. Ya, itu kami nggak mau seperti itu. Baik, itu mungkin penjelasan teknisnya. Silakan nanti ada di sesi pertanyaan. Silakan yang belum jelas silakan ditanyakan. Oh iya teman-teman, satu lagi yang kelewat. Untuk teman-teman yang sudah keluar visa dan namanya sudah terisu tiket dan belum menyelesaikan proses di Indonesia, misalnya katakanlah masih dalam proses DL atau masih proses DT segala macam, tetap itu berjalan dan diselesaikan di Mesir. Ya, tetap kami berangkat. Kenapa kami berangkatkan? Karena berlomba dengan visa. Biasanya visa yang paling sulit diprediksi. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah proses visa lebih cepat. Jadi solusinya nanti teman-teman yang prosesnya belum selesai di Indonesia tetap diselesaikan di Mesir dan tetap online. Ya, teman-teman. Tetap online karena kita registrasinya sudah online. Jadi tetap online. Nanti di sana online-nya bisa di asrama. Nanti ketika ujiannya bisa di gedung markas Syekh Zaid kalau nggak salah, itu biasanya teman-teman Indonesia yang DT atau DL online. Tetap ujiannya meskipun lokasi di Mesir, tapi karena registrasinya kita online dari awal, maka terus keuntungan selanjutnya itu kalau misal online itu materinya karena kita sudah nego ya, tim yang di lapangan itu nego baik ke Atakwir atau ke Azhar untuk DL atau DT itu prosesnya materinya tidak dipersulit. Tapi berbeda kalau teman-teman kalau offline langsung ke Takwir. Kalau mau bukti silahkan, nanti ada teman kita misal saudara Fahrizal Firdaus itu pengen kuliah tahun depan, ya silakan. Berarti dia pengen DL atau Daurah Ta'hili di Mesir, nggak apa-apa silakan. Nanti bisa sharing, tanyakan. Kalau misal offline dan online itu sangat beda jauh materinya. Ya, itu saja teman-teman gambaran secara teknis. Nanti selebihnya
akan digambarkan, dijelaskan oleh Ustadz Falih dan Ustadz Hengki. Oh iya, satu lagi teman-teman, lewat. Nanti akan disambung oleh Ustadz Falih, tapi kami dahului sedikit bahwa ada satu item yang memang itu tidak masuk dengan fasilitas asrama, teman-teman. Ada satu item, satu atau dua ya. Itu kami anggap sebagai barang pribadi antum. Itu kasur dan lemari. Kasur dan lemari itu kami anggap sebagai barang pribadi antum. Jadi, karena kalau kasur kan nggak bisa diturunkan. Kalau kamar, kalau asrama kan bisa dipakai eh, generasi berikutnya. Tapi kalau kasur itu kami anggap sebagai barang pribadi antum. Nanti kasur lemari, makanya ketika antum semua keluar atau pindah asrama, mau ngikut saudara atau kakak tingkat, kasur dan lemari silahkan dibawa. Ya, itu sebagai aset antum di Mesir. Nah, itu nanti yang ngordinir Ustaz Khalid. Tapi kami kasih gambaran dulu di awal bahwa semuanya fasilitas mediator kecuali kasur dan lemari, ya. Karena memang dan rata-rata semuanya memang beli sendiri. Di mediator manapun beli sendiri. Itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman semuanya. Sebelum dilanjut Ustadz Faleh, ini tadi dijelaskan Ustadz Ulil dari persiapan keberangkatan dari Jakarta sampai ke Mesir. Mungkin saya menambahkan sedikit. Bagi teman-teman kemarin yang list di grup yang berangkat dari Pare, ini nanti secara teknis kita musyawarahkan karena yang berangkat dari Pare itu tidak banyak, hanya sekitar 10-an. Makanya nanti yang dari Pare itu pilihannya itu bisa naik bus atau naik kereta. Cuma nanti kita koordinir biar enak keberangkatannya sampai Jakarta seperti itu. Untuk detailnya ya nanti akan dibahas di grup bagi yang berangkat dari Pare. Kemudian tadi sampaikan satu Lil tadi bahwa nanti teman-teman fasilitas apa namanya asrama untuk kasur dan almari itu milik pribadi itu nanti beli sendiri. Lah supaya nanti teman-teman itu sampai sana sudah ada, nanti sistemnya nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Fale. Jadi nanti gambaran kasarnya dari saya, kalau teman-teman nanti itu untuk pembelian itu nanti bisa langsung ke Ustadz Faleh dan nanti insya Allah di grup-grup nanti akan kita bagikan sesuai asrama masing-masing seperti itu. Jadi nanti untuk pembelian fasilitas asrama itu bukan tidak lewat kita, biar tidak membingungkan karena kan pembayaran teman-teman banyak ya. Jadi biar tidak membingungkan nanti untuk hal itu langsung ke Ustadz Khalil termasuk termasuk ini ya teman-teman ya termasuk apa namanya kartu kartu Mesir ya karena kan beda nanti kartu Mesir itu nanti biasanya nanti teman-teman juga bisa beli langsung Ustadz Khalil atau misal nanti ketika di sana juga nggak masalah cuma biar mudah nanti bisa dikoordinir itu aja langsung saja kami serahkan ke Ustadz Khalil untuk menjelaskan terkait asrama dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nggak suara saya? Dengar Ustaz, dengar. Saya lanjut ya. Mohon maaf nanti sebentar lagi ini ada adzan asar jadi ada gangguan sedikit. Suaranya nggak ada, Ustaz. Ini udah dengar Ustaz? Suaranya lebih jelas kalau nggak pakai headset, Tad. Oh gitu. Baik. Saya coba. Kayak gini dengar Ustaz? Iya Ustaz, lebih jelas nih. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-mab'uts rahmatan muhdah. Amma ba'd.
Yang saya hormati segenap panitia dan mediator Azhar Mare, dan juga segenap rekan-rekan semua yang ikut andil dalam tim mediator ini. Perkenalkan nama saya Fali. Saya insya Allah akan mendampingi teman-teman di bagian koordinasi penyediaan asrama dan lain-lain. Suara saya terdengar jelas, Zat? Soalnya ini habis ini mau adzan asar, Zat. Di rumah saya kebetulan dekat dengan masjid dan suara nanti kencang banget soalnya. Iya, Tat, udah jelas. Udah jelas, Ustaz. Oke, saya sambung dengan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Udil tadi, bahwa teman-teman ketika sampai di Bandara Kairo tentu saja akan kami jemput di bandara menggunakan shuttle bus atau bus. Kemudian kita arahkan langsung ke asrama masing-masing. Tapi sebelum ke asrama, kita akan menuju ke titik kumpul, salah satu tempat asrama yang nanti akan kita sediakan welcome food juga. Kemudian di dalam bus nanti kita akan juga bagikan kartu-kartu yang nanti siapa-siapa yang sudah pesan akan kami bagikan di dalam bus nanti, sehingga kawan-kawan sudah langsung bisa menggunakan kartu itu dan bisa memberikan kabar kepada orang tua masing-masing. Selanjutnya ketika sudah sampai ke salah satu titik poin dari bandara menuju salah satu rumah atau salah satu asrama, kita kasih welcome food, kemudian akan ada sedikit pengarahan dari panitia, dan setelah itu lanjut menuju asrama masing-masing. Nah, kemudian sebagaimana tadi sudah dimukadimai oleh Ustadz Ulil dan Ustadz Muslihin juga, saya minta izin dulu biar nanti suaranya lebih jelas ya. Kita off dulu bentar, boleh pause? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Allahu Akbar.
Saya lanjutkan. Eh, Setelah dari titik poin titik kumpul tadi, kita akan lanjutkan untuk ke asrama masing-masing. Ya, di asrama masing-masing sudah ada pendamping yang nanti akan kita adakan pendampingan dari beberapa teman-teman senior untuk mengarahkan teman-teman, yang mana tentu saja dalam eh, menjalani hari-hari pertama di Kairo pastinya perlu adanya pendamping gitu ya, terutama dalam hal komunikasi dengan penduduk lokal, kemudian petugas gerbang dan sebagainya, dan kemudian transaksi dan sebagainya itu perlu kami arahkan melalui teman-teman pendamping ini, yang tentunya pasti akan kami pilih teman-teman yang sudah senior. Lalu kemudian soal asrama, alhamdulillah kami pilihkan tempat yang menurut pertimbangan kami adalah tempat paling kondusif untuk saat ini ya, yaitu di distrik 7 Nasr City, Kota Nasr. Distrik 7 Kota Nasr. Kenapa kami pilihkan di situ? Ada beberapa kelebihan dan yang kami pertimbangkan. Di antaranya adalah kondusivitas tempat yang relatif aman, kemudian tempatnya tenang untuk dijadikan lingkungan belajar mengajar pun lebih enak gitu. Terus kemudian selanjutnya kami melihat dari tahun ke tahun tempat ini semakin banyak menjadi pusat pembelajaran di situ. Ada beberapa kawan-kawan kami yang membuka tempat-tempat pembelajaran di sana, seperti ada Ustadz Milah itu membuka tempat pembelajaran di sana, kemudian ada juga yang namanya rumah hiwar, kemudian ada juga tempat pembelajaran juga seperti Taftazani, Akademi Taftazani juga kawan-kawan kami juga. Terus kemudian ada beberapa tempat juga Imam Ghazali, kawan kami juga Ustadz Heru dan lain sebagainya. Yang mereka ini saya lihat banyak mulai membuka tempat-tempat pengajian di sana, yaitu mengundang masyayikh untuk memberikan pengajian-pengajian di sana. Yang sebelumnya tempat-tempat pembelajaran non formal di luar kampus itu terpusat di kota Darosah. Nah, sekarang mulai agak disebar di beberapa tempat, termasuknya adalah tempat ini. Jadi dengan pertimbangan tersebut kami memilih tempat ini untuk apa? Untuk membentuk lingkungan yang lebih kondusif lagi, terutama di belajar mengajar kayak gitu. Ditambah lagi termasuk program termasuk kelebihannya mediator Al-Azhar sendiri juga merencanakan, dari pihak mediator Al-Azhar sendiri merencanakan akan mengadakan rumah binaan nanti yang akan disampaikan oleh Ustadz Hengki ya, Ustadz Hengki. Nah seperti itu. Soal asrama ya itu asrama kondusivitas sudah kami pertimbangkan. Kemudian selanjutnya ada soal apa-apa yang ada di asrama. Ya, kami memilih tempat yang sengaja kosong untuk kami tekan harganya agar biaya sewanya nanti akan lebih murah, karena teman-teman nanti yang akan membayar biaya sewa per bulan gitu. Kemudian selanjutnya di dalam asrama itu masih belum ada kasur atau tempat tidur dan juga peralatan pribadi antum semua, terutama di lemari.
bantal juga. Nanti sebagaimana yang tadi dimukadimai, teman-teman bisa pesan lewat kami. Sebelumnya saya mohon maaf ingin menyampaikan maaf dari Ustadz Abdurrahman, yaitu salah satu tim kami bagian koordinasi di Mesir, yang untuk saat ini masih belum bisa join tim ini. Nah, nanti detail-detailnya akan kami buatkan grup untuk kawan-kawan soal penyediaan barang-barang ini. Siapa-siapa yang pesan nanti akan bisa komunikasi lewat Ustadz Abdurrahman melalui grup itu nanti. Nah, kenapa lewat kami? Karena apa? Kawan-kawan ketika sudah sampai Kairo pastinya pengen cepat-cepat istirahat. Nah, cepat istirahat. Nah, sedangkan kondisi rumah masih belum ada kasurnya, sehingga perlu adanya pengadaan kasur. Nah, silakan nanti pesan lewat Ustadz Abdurrahman yang secara gambaran umumnya bentar, kasur itu harganya sekitar 500.000, kemudian lemari nanti lemari kayu itu sekitar 570.000, dan mungkin ada juga bantal 75.000, seperti itu. Nanti bisa dipesan di grup itu dan kartu SIM card ya, untuk bisa komunikasi dengan orang tua langsung dan mengabari kalau sudah sampai dengan selamat. Kemudian selanjutnya apa lagi ya? Apalagi Ustaz Tudil, saya barangkali bisa diingatkan Ustaz Tudil, soal apa lagi? Oh iya, ada lagi air cooler ya. Nanti teman-teman yang ingin pesan air cooler, karena ini di sini masih musim panas, nanti teman-teman bisa iuran, nanti kita bisa atur bagaimana teknisnya. Di sini ada namanya air cooler ya. Air cooler itu sebagai pengganti kipas angin, karena di Mesir itu sendiri kondisinya panasnya itu bukan panas dari matahari yang mana kita di dalam rumah pun sudah terhindar dari panasnya. Tidak seperti itu, di dalam rumah tetap akan merasa panas, sehingga beberapa teman-teman biasanya memilih untuk beli air cooler. Mereka iuran bareng-bareng beli air cooler untuk dipakai dalam satu kamar. Nah, air cooler itu nanti pakai air. Nah, kemudian teknis detailnya nanti boleh disampaikan di grup yang akan kami buat nanti. Oke. Terus kemudian bagaimana kondisi Mesir? Kondisi Mesir saat ini sangat panas itu. Dan nanti pada bulan-bulan pada akhir-akhir tahun ya, akhir tahun itu akan mulai masuk ke musim dingin atau awal tahun nantinya. Nah, nanti untuk teman-teman yang merasa perlu boleh disampaikan lewat Ustaz Abdurrahman untuk air cooler ini. Karena memang berat sekali. Karena pakai kipas biasa pun akan keluarnya angin panas. Keluarnya angin panas seperti itu. Terus apa lagi? Itu sepertinya cukup, itu saja dari saya yang ingin saya sampaikan. Kemudian nanti selanjutnya akan disambung dengan Ustadz Hengki soal pembelajaran. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ustaz Hengki. Mungkin tidak perlu banyak-banyak, saya sedikit aja terkait mungkin gambaran program secara umum aja. Setelah ini nanti kita lanjut tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd.
yang kami hormati asatid dan asatidah semuanya, terkait dengan asrama, ya rumah binaan nanti, sebagaimana yang kemarin sudah disampaikan sama Ustadz Muslihin, ya jadi tahun ini diwajibkan 6 bulan pertama. Nanti 6 bulan pertama itu wajib. Kemudian nanti 6 bulan selanjutnya itu adalah pilihan masing-masing. Program kita nantinya adalah 6 bulan pertama kita fokus ke bahasa Arab. Jadi kita fokus ke ulum lughah dari nahunya, sorofnya, balaghahnya, dan arut serta nanti diiringi dengan kitab akhlak ya atau kitab tasawuf. Kemudian skill baca kitab juga kita akan hadirkan. Ya nanti di program 6 bulan pertama kita mencoba untuk dari jurumiyah kemudian diakhiri dengan alfiyah. Nanti kita sampaikan pada alfiyah. Kemudian nanti sorofnya, balaghahnya, ya insya Allah cukup. Eh, Kemudian nanti di 6 bulan pertama kita akan belajar nanti belajarnya dengan senior ya, dengan senior masisir. Jadi di awal-awal itu kita perlu untuk memahami dengan bahasa kita. Nanti di 6 bulan kedua baru kita akan menghadirkan masyayikh. Ya, di 6 bulan kedua kita akan menghadirkan masyayikh untuk mengajar gitu. Jadi teman-teman nanti akan bisa belajar dengan masyayikh tapi sudah terkoordinir dan juga sudah tersusun rapi dari segi kurikulumnya. Ya, nanti di 6 bulan kedua kita belajar baik itu dari ulum syar'i maupun ulum lughawi, ya seperti misalkan usul fikihnya, kemudian mustalah hadisnya, mantiknya, ya nanti yang lain-lain kita pelajari di 6 bulan kedua bismillah. Adapun nanti teman-teman tentu akan ada hafalan ya, hafalan, tetapi hafalannya tidak sebegitu berat ya, karena ini masih awal, jadi kita mencoba yang terbaik dan tentu yang ringan, karena teman-teman sendiri nanti ada kuliah, jadi pagi sampai siang atau sore nanti tentunya kuliah, nanti pembelajaran nanti di waktu sore sampai menjelang malam, sampai malam gitu. Dan eh, terkait dengan pembelajaran nanti kita ya bisa jadi kalau memungkinkan misalkan ada satu tempat kita akan menggunakan satu tempat sebagaimana kita belajar di rumah hiwar. Di rumah hiwar itu masih jumlah pesertanya 150 itu kita bisa dalam satu ruangan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan maka kita akan bagi dua, kita akan jadikan dua tempat. Nanti kita pengajarnya akan kita carikan dan dibagi gitu. Ya, jadi kalau memungkinkan bisa satu tempat, kalau tidak memungkinkan berarti kita pisah menjadi bani dan banat kurang lebih begitu. Yaitu mungkin lebih efektif. Barangkali terkait dengan asrama ya, singkatnya seperti itu ya. Nanti detail-detailnya kita mungkin ya sampaikan di pertemuan berikutnya kalau masih ada ya atau mungkin kita sampaikan nanti ketika sudah sampai di Mesir. Ya, jadi nanti untuk teman-teman, karena belajar di Mesir, belajar di Al-Azhar, nanti kita apa ya? Kita canangkan semuanya untuk menggunakan bahasa Arab. Jadi untuk keseharian ataupun nanti di pembelajaran kita ada walaupun dengan senior misalkan kita akan ada yang menggunakan bahasa Arab, ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi agar bahasa Arabnya terjaga dan terlatih. Ya, nanti begitu. Nah, adapun mengenai bahasa Amiyah, nanti bahasa Amiyah bisa diajarkan ya sebagiannya oleh senior-senior yang menjadi musyrif. Ya, terus nanti mungkin kita adakan kelas khusus jika itu dibutuhkan. Kurang lebih begitu. Ya. Eh, Saya kira yang bisa saya sampaikan ya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman semuanya, demikian yang dapat disampaikan Ustadz Hengki tadi dari Ustadz Falih. Dari gambarannya itu nanti dari pemberangkatan sampai di sana, ketika di sana nanti di asrama,
Jadi asrama itu yang sudah tercover kita itu di bulan pertama ya. Jadi sebenarnya kita sudah apa namanya 2 bulan ya. Kita itu 2 bulan itu yang sudah kita kasarannya sudah dibayar oleh Al Azhar Center gitu. Jadi nanti tapi kan sudah dari kemarin. Jadi nanti ketika di sana itu masuk di bulan kedua dan teman-teman itu tidak bayar di awal untuk asrama. Dan nanti untuk selanjutnya setelah teman-teman itu di sana 1 bulan, ya mungkin nanti melihat apa namanya melihat tanggal mulainya ya. Intinya teman-teman ada kesempatan di sana. Setelah itu nanti iuran sendiri-sendiri sesuai dengan jumlah apa namanya jumlah peserta di asrama masing-masing. Jadi dalam artian teman-teman iuran lah kenanya berapa ini tergantung jumlah apa namanya jumlah yang tinggal di asramanya dan juga tergantung biayanya. Mungkin ada yang 400, ada yang 500. Ini istilahnya sesuai dengan yang dari Mesirnya. Kemudian, sebagaimana yang disampaikan Ustadz Hengki tadi, jadi di bulan pertama nanti kita siapkan musrif. Jadi dari kakak-kakak kelas senior-senior di Mesir itu kita siapkan dari mediator untuk tinggal di asrama masing-masing yang akan menemani kalian di awal kedatangan di sana 1 bulan. Jadi di bulan pertama itu nanti ada senior yang di sana yang nanti akan membantu antum semuanya, ngajari kalian semuanya terkait hal-hal yang diperlukan selama antum di Mesir. Misalnya terkait mengenalkan bagaimana komunikasi dengan orang Mesir, mungkin mengenalkan bahasa-bahasa Amiyah Mesir sekilas gitu kan. Kemudian mungkin budaya-budaya orangnya seperti apa. Kalau mau beli-beli itu di mana atau mungkin nanti terkait seputar persiapan di sana. Tentunya kalau teman-teman baru ke sana pastinya banyak hal yang ditanyakan. Jadi setidaknya nanti setiap asrama ada pembimbingnya. Namun ini fasilitasnya untuk kalian semuanya yaitu 1 bulan. Nah, di bulan kedua ini nanti sudah tidak ada musyrifnya atau tergantung kesepakatan dari teman-teman semuanya. Karena nanti kan dari Ustadz Hengki itu kan ada program bahasanya. Dan ini untuk masalah program bahasa ini sudah nanti yang mengatur yang di Mesir. Dalam artian ketika teman-teman nanti ada iuran, ya ini iuran buat istilahnya operasional operasional di sana. Bisa untuk iuran menjadi uang kas asrama kalian dan juga ada iuran ya setidaknya ketika nanti programnya ini jalan, setidaknya untuk apa namanya memberikan bisa kepada pengajar yang akan mengajar kalian di sana. Gambarannya seperti itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya peserta Camaba gelombang 1 dan gelombang 2. Sekarang waktunya untuk tanya jawab kami persilahkan. Izin Ustaz, di apa namanya di chat sudah banyak beberapa pertanyaan. Mungkin Oh, bisa dijawab. Nama Ustaz di chat ada semua pertanyaan. oh gitu. Oke. Oke, langsung aja ya. Ini beberapa yang bisa saya jelaskan, saya jelaskan. Yang kloter 2 tidak dijelaskan. Yang kloter 2 ini kan tanggal 9 ya. Tanggal 9 itu ada 2. Secara teknisnya itu sama dengan yang pertama. Cuma tinggal nanti teman-teman dilihat untuk jam-jamnya. Secara teknisnya sama dari Jakarta, Malaysia, kemudian ke Dubai, baru ke Mesir. Kemudian untuk jarak ke Darosah jauh. Nah, ini Ustadz Faleh langsung dijelaskan ini yang jarak ke Darosah. Kan ini tempat asrama kita kan di Hai Sabi. Kira-kira berapa menit ke kampusnya, bagaimana caranya dan ke Darosah. Nah, mungkin sekitar ini. Baik, baik. Kan. Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, itulah kenapa kami memilih distrik 7 atau Hayu Sabe
karena di situ tempat paling strategis untuk menuju Darosah, yaitu ya sekitar 15 menit atau ya 15 menitan menuju Darosah lah, kalau memakai angkot gitu. Jadi kehidupan di Mesir memang kita selalu pakai angkot ya, kemana-mana pakai angkot, kecuali yang punya motor ya, kayak gitu. Sekitar 15 menitan. Teman-teman sudah bisa langsung sampai ke Darosah. Oke, Kemudian apa siap. lagi tuh? Oke, jadi gambaran Apa kalau tuh? Darosah itu kan memang yang dekat kampus ya. Tapi memang area kita itu di Haisabi ini termasuk yang lebih baik lah dalam artian Nah, nggak terlalu lebih ramai. kondusif, Nah, lebih lebih kondusif lah, kondusif. tidak Karena sepadat di Darossan Darosah. masih ya padat, terlalu padat kayak gitu. Nah, kemudian ini selanjutnya apakah ada kulkas atau kompor? Jadi fasilitas dari mediator itu nanti asramanya ada kompornya dan mesin cuci. Itu saja kemarin ya. Gimana? Ya nanti fasilitasnya itu kompor dan mesin cuci. Mm-mm. Mm-mm. Kalau untuk kulkas itu nanti teman-teman bisa iuran sendiri karena yang pokok itu kan kompor ya untuk masak dan untuk mempermudah yaitu mesin cuci. Kalau untuk apa namanya untuk tadi kasur sama almari itu hak masing-masing. Tadi sempat saya sampaikan untuk kartu perdana itu insya Allah kita fasilitasi ya dalam artian teman-teman tidak Ini gimana? membeli lagi itu kita fasilitasi dari mediator. Jadi teman-teman nanti nyampe sana ketika penjemputan naik bus nanti langsung dibagikan oleh Ustadz Faleh. Jadi per anak nanti dapat kartu Mesir biar teman-teman nyampe sana bisa langsung komunikasi dengan keluarga masing-masing. Kemudian berapa ijar dalam sebulannya? Ya, Tadi udah disampaikan udah Ustaz, ya. yaitu sekitar Lima. tergantung masing-masing rumah, karena ada rumah yang bisa dihuni lebih banyak, ada yang kapasitasnya cukup beberapa orang saja, sehingga perkiraan kami, range kami ya sekitar 500.000 per Ya, 500 orang, ribuan lah. 500 ribuan per orang. Oke. Itu sampai 700.000 per orang. Ya. Itu teman-teman sudah mendapatkan fasilitas rumah yang menurut kami sangat bagus. Jadi rumah-rumah yang kami pilih itu adalah rumah-rumah pilihan semua itu kan. Ya. Bagus-bagus semua itu. Ya artinya ada harga yang kalian bayar untuk sewa rumah itu udah sesuai dengan fasilitas yang antum dapat kayak gitu. Bangunan-bangunan baru semua dan ukurannya cukup luas. Siap. Bagus-bagus semua itu. Nah, intinya ya memang sih kalau dibandingkan di Darosah ya terhitung lebih mahal sedikit. Namun memang untuk awal itu kita berikan fasilitas supaya teman-teman lebih nyaman gitu, lebih nyaman dari tempatnya, Betul. dari lingkungannya dan sekitarnya. Adapun nanti setelah 1 tahun teman-teman itu mau mau gabung ke komunitasnya atau daerahnya atau mungkin mau pindah di tempat lain, kami persilahkan. Jadi setidaknya di awal kedatangan teman-teman bisa terlayani dengan baik. Ada yang tanya Ustaz, berarti nggak ada AC-nya Ustaz ya? Ada beberapa rumah yang terpasang AC juga. Hanya saja kembali lagi sistem apa ya, di sistem mahasiswa Mesir itu kan kekeluargaan ya. Sedangkan AC itu juga kan nggak terpasang di semua kamar gitu, tidak Hmm. terpasang di semua kamar, mungkin ada satu kamar ada yang satunya tidak ada, sehingga perlu ada kesepakatan bersama antar penghuni rumah itu Hmm. apakah boleh menggunakan AC atau gimana, soalnya itu akan menyedot listrik lebih banyak, sedangkan listrik itu sendiri kan pada akhirnya iuran bersama, bukan iuran untuk rumah atau satu kamar itu saja, satu penghuni kamar saja gitu, seperti itu. Oke. Dan apa namanya, listrik untuk ke AC itu pasti lebih besar daripada air cooler. Ya, Oke, saya kasih tunjuk sedikit, ini air cooler yang punya saya kayak seperti ini. Contohnya air cooler. Ini salah satu itunya aja ya. Nanti kita pilihkan yang lain. Kayak gitu. Berapa harganya tuh Ustaz? Untuk harganya nanti akan kami rincikan di grup itu ya. Untuk saat ini datanya masih di Ustadz Abdurrahman gitu. Kita buatkan grup di situ ya, Ustadz ya. oke, oke, oke. Clear, keren Ustaz. Harga kartu internet berapa Ustaz?
Berapa Ustaz harganya Ustaz? Nah, kemarin data yang kami apa namanya peroleh ya sekitar untuk langsung satu isi sekalian isinya ya sekitar 100 ribuan untuk langsung sekalian isinya ya kayak Ah, gitu. siap. Ya intinya sih untuk Oh ya, pertemuan nanti internet nanti akan di difasilitasi oh ya mediator. ya untuk kartu internet nanti insya Allah kami akan memilihkan kartu yang langsung bisa dipakai tanpa harus memasukkan identitas teman kawan-kawan. Jadi menggunakan identitas orang Mesir. Seperti itu. Karena apa? Untuk bisa memakai kartu internet dan harus pakai identitas kawan-kawan, itu nanti perlu saya harus mengumpulkan paspor dulu. Sedangkan itu nggak memungkinkan. Kecuali antum sudah datang dulu, baru kami daftarkan paspor. Itu kan kelamaan seperti itu. Keuntungan yang lainnya biasanya kartu SIM card itu dia punya batas seperti yang pernah saya alami itu dia punya batas 3 bulan kalau tidak pernah diisi pulsa atau apa 3 bulan udah mati gitu karena kartu itu menggunakan identitas orang asing kayak gitu tidak pernah dipakai 3 bulan mati. Kenapa? Kita sering lupa karena di Mesir itu kawan-kawan semua pakai wifi, semua rumah pasang wifi, sehingga lupa isi pulsa seperti itu. Nah, sedangkan keuntungannya kalau kita menggunakan kartu-kartu yang beridentitas orang Mesir itu tidak ada batasan semacam itu. Selanjutnya berarti praktis anak-anak kuliah semester 1 di bulan apa Ustaz? Gimana? Untuk Untuk siapa? untuk anak-anak terhitung anak-anak kuliah semester 1 itu di bulan apa? Sepertinya bisa ditujukan ke Ustadz Ulil atau siapa? Oh ya, Ya, Ustaz Ulil, Ustaz. silakan. Ya, untuk kuliah itu di Oktober awal atau pertengahan biasanya. Cuma ada informasi bahwa proses penutupan pendaftaran dimajukan, maka besar kemungkinan perkuliahan juga dimajukan. Makanya teman-teman yang sudah visa terbit segera isut kita berangkatkan tujuannya seperti itu. Jadi supaya sudah di Mesir, adapun proses yang belum diselesaikan di Indo diselesaikan di sana. Ya, yang penting teman-teman sudah sampai Mesir aman. Biasanya pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu justru bermasalah di visa. Sampai visa terbitnya di Januari akhir, Februari awal, itu justru malah nggak bisa ikut Termin 1. Biasanya teman-teman dari Kemenak dulu seperti itu. Tapi makin ke sini Kemenak makin berbenah, jadi visa pun masih masih sudah bisa dikendalikan. Itu Ustaz. Oke, siap. Kemudian mau tanya dokumen asli yang kemarin kirim apakah akan dibawa ke Mesir apa dikasihkan saat di bandara? Langsung saja jawab aja ya. Untuk dokumen aslinya seperti ijazah asli itu memang dibawa ke Al Azhar Mesir dan akan dikembalikan setelah lulus kuliah. Seperti itu ya. Mungkin tambahan Ustadz Ulil untuk dokumen-dokumen lainnya seperti apa? Iya betul, betul, betul. Informasi belum ada perubahan. Hmm. Dokumen asli kita bawa ke Azhar karena kan harus apa namanya eh, cap stempel Al Azhar juga. Jadi yang asli akan diberikan ke teman-teman ketika sudah selesai ataupun resign, bukan resign ya, pindah dari Azhar. Oke, oke, oke. Begitu juga akta kelahiran. Betul, betul. Dokumen asli selain paspor, kalau paspor kita kasihkan ketika di Bandara Jakarta, kecuali ijazah dan akta lahir. Dua item itu di kampus nanti. Kemudian Ustadz Ulil ini, bagi teman-teman yang masih DL, apakah untuk kartu mahasiswanya juga pasti bisa terbit? Berhubungan dengan info pendaftaran tutup di bulan September. Nah, ini yang masih DL masih belum selesai ini, apakah ada resiko untuk tidak bisa ikut kuliah tahun ini? Ya, kalau sesuai jadwal dari awal dari awal itu, insya Allah semuanya bisa kuliah tahun ini. Tapi sedikit perubahan dari Azhar, penutupan pendaftaran dimajukan, maka solusi dari
dari teman-teman atau dari kampus Azhar itu DL kemarin DL Mutawatir Sani ditempuh dengan online ya. Kemudian ketika itu tujuannya ketika di Mesir itu sudah tidak fokus dengan DL karena sudah diselesaikan sampai mutakodim awal. Mudah-mudahan sampai sana nggak ada perubahan lagi dari baik Atatur atau dari Azhar. Kemudian apakah sebetulnya DL itu kan untuk apa ibadah najahnya. Ibadah najah itu untuk persyaratan eh, apa ijraat ke kampus masing-masing. Ke fakultas masing-masing, mohon maaf, ke fakultas masing-masing. Nah, sampai sekarang proses semua sudah kita ajukan. Kembali lagi kalau untuk jadwal itu tergantung dari Tatwir ataupun dari Azhar mengeluarkan tanggal berapa. Maka yang penting kita sudah mengajukan berkasnya yang berikut administrasi, maka kami tekankan teman-teman untuk DL dan DT itu administrasi memang langsung ke Mesir. Jadi yang belum belum bayar pun, tapi berkasnya sudah diajukan itu pakai anggaran dari mediator. Sudah berangkat di Mesir, apakah nanti Kayaknya terputus sinyalnya. Oke, saya lanjutkan ya, setidaknya. mohon maaf sinyalnya Oke, eh, oke. ya silakan Sat. Untuk jurusan apakah bisa memilih sendiri? Yang ini langsung aja ya. Untuk jurusan apakah bisa memilih sendiri atau ditentukan? Nanti bisa memilih sendiri ya. Kemudian kira-kira berapa biaya untuk kasur, almari, air cooler? Tadi udah sampaikan saya Ustaz Faleh ya. Iya sudah. Nanti untuk Oh, detailnya lagi akan kami up lagi di grup yang akan dibuat nanti. oke, oke. Nanti detail-detailnya akan berupa pamflet ya mungkin kayak gitu. Mm-mm. Ya nanti di share di grup aja. Jadi teman-teman kalau apa namanya nanti untuk pembelian itu ya pembelian apa namanya misalnya ada yang air cooler, ada kasur, ada almari silakan dan itu nanti ke Ustadz Faleh ya. Jadi perlu diperhatikan teman-teman semuanya biar kita tidak apa ya tidak rancu atau tidak pusing karena kan kita banyak. Jadi mohon pokoknya untuk fasilitas asrama yang dibeli itu nanti koordinasi Ustadz Fale atau Ustadz Abdurrahman, tim yang di Mesir, dan nanti pembayaran langsung ke sana. Jadi jangan ke rekening lembaga, nanti biar kita nggak apa namanya, biar enak lah, biar enak. Jadi dari Ustadz Fale nanti biar langsung diproses dibelikan. Jadi seperti itu ini penting ya, karena di luar istilahnya di luar mediator kemarin kan. Jadi teman-teman diperhatikan. Maaf Ustadz, boleh bawa panci listrik? Bisa nggak Ustadz Faleh kalau bawa panci listrik gitu? Boleh Ini Ustaz. kan soal itu ya di Asal bandara nggak ya. banyak, asal nggak banyak aja Ustaz. Oh, Penuh sih. kalau listrik kan listrik itu perkiraan berapa Ustadz? Anak-anak iurannya. Listrik, Total listrik rumah Listrik atau apa saat? asramanya, listrik asrama. Apa bayar lagi atau gimana itu? Iya, jadi biaya sewa rumah itu di luar biaya listrik sama biaya apa namanya air dan internet dan gas karena menggunakan gas tobii ya. Nah, nanti ada akan kami detail-detailkan di apa namanya ketika sudah sampai karena nanti apa namanya masing-masing rumah beda-beda kayak gitu. Siap, siap, siap. Oke, kemudian Afan Dan Ustadz, tergantung penggunaan juga saat ya. oh ya, Tergantung penggunaan juga. Tadi saya bilang beda-beda masing-masing rumah ya tergantung itu tadi juga jumlah yang ada dalam satu rumah itu. Seperti itu kan. betul, betul, Semakin betul. banyak orang kan semakin banyak penggunaan listrik juga. Ya, siap. Kemudian identitas koper apakah disediakan dari mediator? Lah ini untuk koper teman-teman silakan dikasih tanda sendiri-sendiri.
bisa pakai pakai pita atau antum beli online itu yang bisa dikasih nama itu gitu kan, atau antum tempelin foto di apa namanya di kopernya silahkan, karena teman-teman kalau pakai tanda sendiri-sendiri nanti akan lebih mudah untuk mengingatnya. Kemudian kalau pasang WiFi berapa Ustadz? Nah, gimana Ustadz WiFi? Detail banget ini. Nanti akan kita bicarakan lagi karena kami belum update harga karena belum pernah Masa, membicarakan ini sebelumnya. ya ya ini Ya, mungkin kita akan nanti nggak sambil nanti berjalan lah, sambil berjalan bisa lah sambil ini nanti. berjalan saja. Ah, ah. Belum kita update lagi dari Siap pihak siap. apa namanya penyedia WiFi. Afan Ustadz, kalau untuk penyerahan paspor yang berangkat di luar tanggal 8, gimana ya, nanti intinya teman-teman yang udah nyampe bandara yang berangkat tanggal 8 ya nanti nyampe bandara paspor akan kita berikan. Begitu juga yang tanggal 9 nanti paspor akan dibawa oleh pembimbing masing-masing, dalam artian pendamping ya. Yang tanggal 8 pendamping itu kan ada Ustadz Ulil lah, nanti dibagikan oleh Ustadz Ulil. Yang satunya dibagikan oleh Ustadz Khairun. Yang tanggal 9 nanti yang bersama saya, nanti paspornya saya bawa. Kemudian yang kloter satunya nanti dibawa istri saya. Jadi intinya dibagikan di bandara. Kemudian apakah ada berkas yang perlu dibawa ke Mesir? Ada lagi nggak Ustadz Ulil yang perlu dibawa? Ada saat ada. Untuk labdir sama labdik, berkas data diri di fotokopi dari Indonesia saja. Nggak perlu asli. Kalau foto ukuran semua ukuran di kalau nggak salah 4 kali 6 sama 3 kali 4 itu dibutuhkan di bawah ya katakanlah bawa 10 lembar 10 lembar untuk jaga-jaga. Kemudian berkas yang lain kalau ada legalisir di bawah. Kalau nggak ada ya cukup fotokopian. Akte, KK, KTP, ijazah terakhir itu di bawah saja, fotokopiannya. Daripada daripada nanti harus ngeprint di sana, masih mending dipersiapkan dari Indonesia. Oke, oke, oke. Itu Sa. Siap. Nah, mohon teman-teman diperhatikan dan terutama di grup itu teman-teman harus aktif ya, karena semua informasi kita di grup ya online. Makanya jangan sampai ada yang ketinggalan informasi. Selanjutnya izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan camaba yang belum mendapatkan visa? Jadi yang belum mendapatkan visa, gelombang satu yang belum mendapatkan visa itu nanti akan diberangkatkan bareng gelombang 2 3. Ini nunggu visa yang lain keluar semuanya, baru nanti kita tentukan tanggal keberangkatan untuk yang kloter 3. Kemudian untuk pembelian buku mata kuliah, mungkin Ustadz Falih ini. Buku-buku atau Eh, kitab-kitab itu secara pribadi atau ada yang harus dibeli di kampusnya atau gimana, Zat? untuk buku-buku mata kuliah kan nanti baru akan ada. Jadi gini, setiap tahun itu kan buku-bukunya selalu berganti, Ustaz. Jadi nanti akan bisa diupdate kalau sudah masuk perkuliahan. Apa teman-teman langsung masuk perkuliahan saat ini tahun ini? Atau gimana? Ya nanti ini, Halo? ya, Halo, Ustaz? halo, halo. Jadi untuk buku-buku mata kuliah, saya ulang lagi, untuk buku-buku mata kuliah itu biasanya setiap tahun akan ada perubahan terus. Jadi eh, apakah teman-teman ini akan langsung masuk kuliah atau nunggu 1 tahun dulu, Ustaz? Insya Allah ini kita usahakan semuanya bisa masuk kuliah. Makanya teman-teman kemarin yang sudah beres, daurah ta'hili, sudah ujian, insya Allah potensi untuk kuliah tahun ini lebih besar ya. Dalam artian ya kita usahakan semuanya bisa kuliah tahun ini. Namun ya sebagaimana yang kita sampaikan dari awal, jika teman-teman masih ada terkendala pemberkasan ataupun yang kemarin DL-nya belum selesai dan nanti molor ya konsekuensinya bisa kuliah di tahun depan. Tapi ya kita dari mediator itu mengusahakan supaya teman-teman bisa kuliah tahun ini. Kemudian
Untuk itinerary kloter 2 sebaiknya juga ditampilkan. Ya nanti di-share. Tadi mungkin belum di-share. Ustadz Oke Tulil yang Ustadz. kloter 2 sudah belum tadi? Siap, nanti di-share di grup. Oke, oke, Sengaja oke. untuk rundownnya hampir sama, hanya beda jam saja. Tapi untuk detailnya nanti kami share di grup untuk itinerary di kloter 2. Oke. Kemudian berapa minimal orang satu asramanya kalau seandainya kita sewa sendiri. Jadi teman-teman misal nanti setelah selesai 1 tahun di asrama ini, teman-teman mau nyewa rumah sendiri juga bisa. Mau nyewa rumah sendiri di sekitar asrama di Haisabi atau mungkin di Darosa itu bisa. Adapun harganya ya tergantung rumahnya, tergantung ukurannya, tergantung lokasinya di mana. Jadi seperti itu. Kemudian eh, kalau untuk penyerahan paspor yang berangkat di selain tanggal 8 dan 9 ya otomatis nanti untuk keberangkatan di kloter 3 kalau sudah keluar jadwalnya tanggalnya otomatis ya nanti ketika di bandara itu akan dibagikan paspornya. Mungkin yang chatnya yang pertanyaan dari chat ini sudah habis. Jika ada pertanyaan silakan bisa tulis lagi di chat atau bisa langsung menyampaikan tidak apa-apa. Itu ada pertanyaan juga yang terlewat Ustadz. Ya. Sepertinya. Apa tadi itu? Mungkin bisa di-spill sedikit terkait peraturan asrama Ustadz. Itu bisa dijawab Ustadz Hengki. Ayo, Silakan. Ustadz Hengki, silakan secara umum mungkin. Iya, terkait dengan asrama nanti yang peraturannya ya, detailnya nanti kita kirimkan di grup edarannya gitu. Jadi bisa teman-teman nanti baca dengan seksama. Tapi sebelum kita putuskan dengan pasti, sebetulnya kita mau adakan rapat terlebih dahulu ya dengan teman-teman pengurus gitu. Sehingga nanti apa yang kiranya itu memberatkan nanti kita bisa pertimbangkan dan sekiranya apa yang mereka inginkan nanti bisa kita pertimbangkan juga. Jadi kita bisa diskusi terlebih dahulu. Kurang lebih begitu, Ustaz. Siap. Oke, Ustadz Hengki, terima kasih. Selanjutnya, tolong dikawal bisa kuliah tahun ini semua. Ya Ibu, kita dari mediator, dari tim yang di Mesir, itu insya Allah kita mengusahakan semuanya bisa kuliah tahun ini. Namun juga perlu perlu koordinasi teman-teman semuanya dalam artian misal memang masalah pemberkasan ada yang belum beres, ya ini mohon segera dibereskan. Misal ada pembayaran yang belum beres juga segera dibayarkan karena kemarin ada beberapa yang sudah mau berangkat ini masih banyak ya mungkin ada sekitar 15-an, 15-an, belasan lah di bawah 20 ini yang belum melunasi lah. Mohon maaf istilahnya bapak-bapak, ibu-ibu mohon kerjasamanya bagi yang belum menyelesaikan pembayaran segera diselesaikan karena semua proses ini kan kita ya tetap ketika kita melaksanakan prosesnya ya ada yang kita keluarkan termasuk pembelian tiket pesawat jadi bagi teman-teman yang sudah apa namanya sudah dapat tiket pesawat, tapi ada juga yang belum membayar. Nah ini kan istilahnya kan kita kita membelikan dulu. Jadi mohon kerjasamanya. Kemudian selanjutnya, waktu berangkat besok apakah wajib memakai jaket? Iya betul ya. Ini untuk memudahkan ya. Jadi untuk memudahkan nanti di bandara, biar tidak bingung ya. Jadi semuanya wajib membawa jaket mediator kemarin. Jadi wajib wajib ada. Bagi yang jaketnya hilang, ketelisut ya kan, maka wajib beli. Kalau kemarin kan gratis ya kita fasilitasi. Jadi kalau 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 hilang ya konsekuensinya harus beli dan beli juga tidak ada di mana-mana. Di sini pun juga tidak ada. Bisanya memesan gitu. Kemudian untuk menukarkan ini untuk menukarkan mata uang minimal berapa untuk penukaran? Oh ya, ini termasuk untuk penukaran uang. Untuk penukaran uang nanti juga dibantu Satwaleh gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi nanti kan sekalian, misal nih teman-teman
mau pembelian apa namanya, pembelian kayak kasur, nah, almari lah, nanti silakan teman-teman, nanti tinggal tanya saja dari Ustadz Faleh, anggaplah misal Baik. uang 1 juta, misal ditukar pon Mesir itu kira-kira berapa. Dan nanti kan teman-teman lihat, kalau dibandingkan antum menukarkan di Indonesia, insya Allah lebih murah ditukarkan di sana. Dan nanti koordinasi sama Ustadz Faleh. Jadi ketika nanti teman-teman apa namanya sudah menyiapkan, anggaplah misalnya mau untuk awal mau menukarkan 2 juta atau 3 juta, tinggal nanti koordinasi sama Ustadz Faleh. Ketika nanti nyampe Mesir, nanti sama Ustadz Faleh tinggal dikasihkan uang pon Mesirnya, seperti itu. Itu yang Kemudian, ditanya tentang penukaran uang di Indonesia, Ustaz. oh di Indonesia ya dia. Hmm. Kalau di Oke. Indonesia itu ada tapi kadang terbatas. Terbatas jumlahnya. Tapi kemarin ada wali murid yang menukarkan apa membawa dari Indonesia. Sebenarnya nggak masalah juga. Misal antum dari sini nyari penukaran, nyari mata uang Mesir, kemudian membawa berapa juga nggak masalah. Termasuk dolar ini kan juga bisa dibawa, tapi nggak perlu banyak-banyak. Cuma informasi yang saya dapatkan kalau nukarnya di Indonesia ketemunya lebih mahal, gitu Ustaz Fala ya. Iya. Ya seperti itulah. Ya, tapi ya Kita selisihnya menggunakan standar bank seperti itu. ya, kalau di Mesir kan banyak lah penukaran gitu. Ya betul. Kemudian mohon maaf, kira-kira biaya hidup untuk di Mesir per bulan kira-kira berapa? Nah ini ada yang tanya, Ustadz Faleh mungkin pengalaman kasarannya biaya hidup ini berapa lah gitu kan? Kalau masak. Nah, kalau Nah, jadi anggaplah saja gini, sewa rumah saja seper orang 500 kayak gitu kan. Kemudian tambah kebutuhan-kebutuhan tambahan seperti listrik, air, wifi dan sebagainya. Mungkin 300 ribuan per orang. Paling banyak itu. Itu. Sisanya silakan itu gimana mau tergantung teman-teman gaya hidupnya masing-masing. Kalau teman-teman yang sederhana biasanya cukuplah untuk sampai 700 ribu sampai 800 atau 900. Saya kurang update lagi teman-teman yang sekarang seperti apa. Beda generasi Ustaz. Ditambah lagi sekarang saya sudah nggak tinggal lagi sama teman-teman, udah sama istri anak juga, beda 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 kebutuhan lagi. Nah, nanti mungkin sekitar kalau kita perhitungkan kasarannya adalah ya tadi hitunglah biaya rumah 500 sampai 700 sama listrik paling mahal 800 semuanya ya. Terus ditambah nanti mungkin biaya wifi eh, katakanlah 100 ribu lah ya, 100 ribu per orang. Kemudian tambahan ya sekitar paling mahal 2 juta itu udah cukup untuk makan dan sedikit jajan gitu. Untuk beli kitab seperti itu 2 jutaan sekarang. makan ini ya, makan dengan catatan masak sendiri sama teman-teman ya. Masak sendiri dengan teman-teman Kalau misalnya makan di warung ya tentunya lumayan. lebih mahal ya. Oke. Kalau tuker sama temennya di sana gimana Ustaz? Nah ini nggak tahu ini tuker ini maksudnya tuker apa? Tuker uang, kalau tuker uang ya nggak apa-apa. Kalau tuker asrama ya nanti melihat misalnya nanti kan asramanya sudah ditentukan, jika ada teman-teman oh ini saya mau pindah ke asrama ini nggak masalah, dengan catatan koordinasi sama yang di asrama satunya. Jika sama-sama sepakat mungkin karena sudah kenal sebelumnya, ini bisa saja. Yang penting koordinasi. Orang selanjutnya, orang tua sebaiknya mengantarnya di Pare atau di Bandara Soekarno-Hatta. Kalau dari Pare diantarnya kapan? Kalau nanti yang berangkatnya dari Pare, misal orang tua mau mengantarkan sampai Pare juga tidak masalah. Mau ikut ke bandara juga tidak masalah. Ini kembali ke masing-masing ya kalau masalah teknis mengantar. Karena banyak juga yang mengantar sampai bandara Jakarta. Mungkin itu ada lagi mungkin yang ditanyakan. Jika ada boleh langsung atau ditulis di chat.
Jika dirasa sudah cukup, ya kita akan akhiri. Silakan mungkin terakhir ada yang mau bertanya? Itu ada pertanyaan Ustaz. Radiator kanan. Radiator sampai itu Ustaz ada pertanyaan? Oh ya itu ada ini. Tanggung jawab mediator ke anak-anak kami yang ditanggung mediator sampai berapa hari atau bulan. Di sananya insya Allah kurang lebih 1 bulanan. Intinya kita sudah nyewa asramanya. Nanti di bulan selanjutnya, ya mungkin ada yang 1 bulan, ada yang mungkin tidak nyampe sebulan, tergantung ya, tergantung mulai akadnya kemarin. Yang jelas ada waktu sekitar 1 bulanan. Baru setelah itu nanti teman-teman membayar bayar iuran sama yang lainnya. Ini kumaha cager? Cager lah, tadi. Beli modem di Indonesia bisakah tersambung sampai Mesir untuk jaringannya? Takutnya nanti nggak bisa ya. Nggak bisa. Repot nanti takutnya beda inilah, beda. Jadi Iya. nanti aja kalau sudah di sana lah gitu kan. Berapa biaya ikut ngantar dari Pare ke Jakarta? Lah ini kalau dari Pare Jakarta kita istilahnya tergantung ya, tergantung kita nanti naik bus umum atau ya kalau emang banyak berapa orang yang ikut ya nanti tinggal kita eh, nyewa bus, nanti ketemunya berapa tinggal dibagi jumlah penumpangnya gitu ya. Nanti dibahas di grup khusus yang mau berangkat dari Pare. Kalau yang berangkat tanggal 9 berarti dari rumah tanggal 8 ya Ustaz. Nah nanti teman-teman yang pokoknya pemberangkatan itu yang jelas 5 jam sebelumnya sudah sampai bandara. Tapi tahu sendiri ya di Jakarta kadang itu ada kemacetan. Makanya teman-teman persiapannya lebih jauh-jauh saja daripada mepet-mepet, mending lebih jauh. Nah, tadi disampaikan Ustadz Ulil, kalau misalnya berangkat dari hari sebelumnya juga nggak masalah, bisa menginap dulu di base camp yang ada di Jakarta. Jadi bisa nginap gratis di sana, ada ya ada rumah lah gitu kan yang bisa teman-teman pakai sambil menunggu keberangkatan. Kalau teman-teman mau mengepaskan di tanggal keberangkatan ya nggak masalah. Yang penting jauh-jauh maksimal 5 jam ya kan. Atau minimal minimal 5 jam sebelum keberangkatan. Perkiraan berangkat dari Pare ke Jakarta berapa? Ya nanti ini ya nanti akan dibahas di grup yang dari Pare. Kalau kopernya Ustadz hanya satu atau boleh dua ya kan? Kopernya maksimal dua. Beratnya 23 sama 23. Ustadz Ulil kalau kopernya satu besar banget itu bisa aja Ustadz. Tetap nggak lebih dari 23, Ustaz. Oh, berarti ya tetap 2 koper ya kalau Iya, istilahnya 46 gitu. tetap 2 koper. Karena Oke. aturan maskapai beda-beda. Untuk Emirates ini 2 kali 23. Nanti kalau Etihad beda lagi, Qatar beda lagi, Ustaz. Ustaz, 2 kali 23 itu untuk apa ini? Untuk di bagasi saja, Pak? Iya, di bagasi saja itu. Kalau yang kabin itu maksimal 7 kilo. Oh, iya, iya, Ustaz. Hmm. Betul. Mohon info transit di Ciputat. Nanti Ustadz Ulil bisa di-share nanti yang di Ciputat. Kalau bagi teman-teman yang ingin menginap di sana sebelum ke bandara. Hmm. Untuk ini tat kabin, kopernya jangan sampai terlalu tinggi ya, soalnya nanti nggak boleh dibawa masuk. Oh, Jadi yang Oh, kecil, jangan sampai eh, yang ukuran tanggung atau ukuran agak tinggi itu nggak boleh. maksimal Terus dua kalau puluh inch. Maksimal 20 inch untuk koper kabin. bawa barang lebih dari 7 kilo itu bisa, tapi nanti ditenteng. Jadi bawa tentengan apa ya kayak apa namanya? Eh Rangsel. bukan bukan ransel yang Kalau kayak misalkan di ransel nggak boleh nanti, Bu. iya nggak boleh. Jadi ditenteng boleh kalau tentengan-tentengan biasa boleh. Jadi Iya, saya kemarin waktu yang ke kecil. Mesir juga karena apa ya kopernya terlalu gede, jadi nggak dibolehin. Tapi malah boleh kita bawa banyak barang terus pakai kresek gitu, dibawa pakai kresek-kresek banyak gitu malah dibolehin melebihi 7 kilo.
Kalau rangsel nggak boleh gitu ya intinya. Asal selama dia masih ukurannya di apa namanya ukuran itu masih boleh ukuran kabin. Tapi Oh, nanti cuma satu. ya ya, oke oke. Tapi untuk aman Ustaz, untuk amannya Koper kecil satu gitu ya. koper, satu tas tas elektronik laptop aja untuk amannya karena regulasi tiap bandara beda. Oke oke oke. Oke, teman-teman ini sudah cukup. Saya kira sudah cukup. Nanti jika ada pertanyaan, bolehlah nanti di apa namanya disampaikan di grup boleh. Bentar ini terakhir nih. Kalau jadwal pesawat kami dari Jogja Jakarta tanggal 9 sampai Bandara Cengkareng jam 2, apakah masih aman, Tat? Aman jam 2, 3, 4, Kalau 5, 6, 7. Insya Allah kalau masih aman. tapi kalau boleh saran saya tarik mundur lagi Ustaz. Tarik mundur lagi. Oh ya betul. Karena kadang itu ada delay. Ada Kadang. delay, Heeh. kemudian proses bagasi segala macam itu makan waktu. Ya betul. Jadi teman-teman yang berangkat ke Jakartanya naik pesawat, Betul. ya ini penting Ada ini. buka jam berapa? Ini mohon diperhatikan. Bagi teman-teman yang ke Jakarta naik pesawat, ini pengalaman kemarin itu kalau pas umroh biasanya yang dari luar Jawa itu biasanya selalu menginap di Jakarta. I- Itu untuk jaga-jaga karena terkadang kalau dari luar Jawa jadwal tiketnya itu delay. Kayak kemarin itu kita ada program ke Malaysia, itu baru berangkat minggu kemarin. Itu yang dari Makassar itu delaynya sampai 5 jam. Harusnya berangkatnya jam 7, ternyata delay sampai jam 2 malam gitu kan. Begitu juga sama yang dari Jakarta kemarin ke Malaysianya delay. Jadi dalam artian ini teman-teman yang naik pesawat dari luar Jawa ke Jakarta ini lebih baik jauh-jauh daripada jadwal yang ada biar lebih aman. Namun kalau teman-teman yang naik bus atau naik kereta ini kan sudah jelas jadwalnya sudah jelas jadi bisa diatur. Gambarannya seperti itu. Oke, itu aja teman-teman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, camaba semuanya. Semoga kita nanti diberikan kelancaran perjalanan dari Indonesia sampai Mesir. Allahumma amin. Dan semoga teman-teman semuanya bisa kuliah tahun ini semuanya. Allahumma amin. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Ulil, Ustadz Faleh, Ustadz Hengki. Ustadz Khairun dan juga kepada wali wali Camaba, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga Camaba semuanya, ikhwan akhwat. Terima kasih dari saya. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.